نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارزقنا العلم ما ينفعنا وارزقنا العمل ما علمتنا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما جيدا أيها الحاضرون rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Makkah atau melakukan peristiwa Fathu Makkah, yang lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu memaafkan para masyarakat Makkah yang sebelumnya telah memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikecualikan beberapa belas orang yang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihalalkan darah mereka, dan itu pun tidak semua dibunuh. Banyak di antara mereka yang pada akhirnya memperoleh jaminan keselamatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berujung kepada memeluk agama Islam. Dan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Makkah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghabiskan waktunya untuk mengajarkan umat manusia akan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, menjelaskan tentang perkara-perkara agama yang seharusnya mereka yakini, yang seharusnya mereka lakukan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahibatil kiram, azzani wa azzakumullah, setelah 19 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Makkah Al-Mukarramah, setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Hunain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Hunain. Hunain ini ahibatil kiram adalah nama sebuah tempat. Nama sebuah tempat yang berada di dekat Dzul Majaz. Daerah ini dekat dengan Taif. Daerah ini dekat dengan Taif, di mana jarak antara Hunain dengan kota Makkah itu sekitar belasan mil atau sekitar 20-an kilo, gitu ya. Nah, maka ini ahibatil kiram, ma'azzan wa azzakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menuju ke Hunain. Dan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah Ghazwatu Hunain, adalah peperangan Hunain. Dan peperangan ini juga memiliki beberapa nama. Peperangan ini juga dinamakan dengan Ghazwatu Autas dan juga dinamakan dengan Ghazwatu Hawazin. Jadi peristiwa yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dinamakan dengan Ghazwatu Hunain atau Ghazwatu Autas, atau dia dinamakan dengan Ghazwatu Hawazin. Dinamakan dengan Ghazwah Hunain adalah nisbatan ilal makan, dinisbahkan atau dinasabkan kepada tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kaum muslimin melakukan peperangan dengan orang-orang Thaqif dan Hawazin, gitu ya. Dinamakan dengan peperangan Autas dikarenakan di Autas ini juga merupakan sebuah lembah, ahibatil kiram. Ini merupakan sebuah daerah di kabilah Hawazin, ya, sebuah daerah di kabilah Hawazin, yang dimana Hawazin dan Thaqif di tempat itulah mereka mempersiapkan pasukan mereka untuk menyerang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, jadi dari Autas, pasukan musuh ini mempersiapkan pasukan, lalu kemudian mereka menuju ke Hunain. Nah, maka tempat Autas ini pun juga disandarkan padanya peristiwa peperangan tersebut, maka juga dinamakan dengan Ghazwatu Autas. Dan juga dinamakan dengan Ghazwatu Hawazin, ini nisbatan ilal qabilah. Nah, itu ya, dinamakan dengan perang Hawazin ini karena memang dinasabkan kepada kabilah yang melakukan penyerangan terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
yang menjadi penyebab daripada peperangan Hunain di sini adalah dikarenakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Makkah, dan pada saat itu orang-orang Quraisy telah tunduk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Maka pada saat itu orang-orang Thaqif dan Hawazin, para pemuka-pemuka mereka mengkhawatirkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan penyerangan terhadap mereka, mengkhawatirkan kalau Nabi memerangi mereka, maka mereka pun menghimpun pasukan, menghimpun kekuatan untuk melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah penyebab terjadinya peperangan Hunain, yaitu adanya kabilah yang pada saat itu melakukan penyerangan, perlawanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak tunduk kendati pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menaklukkan kota Makkah Al-Mukarramah. Walaupun orang-orang Quraisy telah tunduk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi Thaqif dan Hawazin pada saat itu tidak tunduk. Bahkan mereka menghimpun kekuatan, menghimpun pasukan untuk melakukan penyerangan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, peristiwa ini ahibatil kiram a'azzani wa a'azzakumullah terjadi di bulan Syawal pada tahun 8 Hijriah. Nah, jadi Nabi tidak pulang dulu ke kota Madinah Munawwarah, jadi dari Makkah langsung menuju ke Hunain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah langsung menuju ke Hunain. Nah, jadi masya Allah ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 10 atau 11 tahun yang lalu, pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu berdakwah kepada mereka. Di tahun ke-10 kenabian itu Nabi dengan ditemani oleh sahabat Zaid ibnu Harithah itu mendakwahkan dakwah Islam. Setelah paman Nabi yang bernama Abu Talib meninggal, lalu istri Nabi yang bernama Khadijah meninggal, dan Nabi mendapati masyarakat Makkah dikala itu sudah enggan untuk menerima dakwah Nabi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ke Taif untuk mendakwahkan dakwatul Islam. Didakwahkanlah yang namanya para pemuka-pemuka Taif itu untuk memeluk agama Islam, akan tetapi yang terjadi adalah penolakan. Ditolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi meminta untuk dirahasiakan, jangan diberitahukan tentang perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang terjadi, para pemuka-pemuka Taif pada saat itu mengumpulkan anak-anak kecil, para sufaha, orang-orang bodoh di antara mereka, yang lalu kemudian melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bebatuan. Dan pada saat itu Zaid bin Harithah menjadikan tubuhnya sebagai tameng, menjadikan tubuhnya sebagai perisai bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun tidak luput dari lemparan batu hingga menjadikan kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam berdarah. Nah, maka ahibatil kiram, pada saat itu Nabi sebenarnya sudah ditawari oleh malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril pada saat itu ketika Nabi tiba di Qarnul Manazil, ini adalah miqatnya penduduk Najd ketika mereka hendak melaksanakan ibadah haji atau umrah. Maka malaikat Jibril datang menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian menyampaikan salamnya Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menyampaikan bahwasanya Allah mengutus malaikat penjaga gunung untuk diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sekehendak Nabi. Maka pada saat itu malaikat penjaga gunung datang menemui Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi, menyapa Nabi, lalu kemudian menawarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, in syi'ta an utabbiqa alaihimul akhsyabain, kalau kamu mau wahai Rasulullah, aku akan timpakan dua gunung besar ini kepada masyarakat Taif. Akan tetapi Nabi pada saat itu menolak. La, bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim unasan ya'budunallaha wa la yusyrikuna bihi syai'a. Bahkan yang aku harapkan, Allah menjadikan, melahirkan dari sulbi-sulbi mereka anak-anak keturunan yang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu peristiwanya dulu 10 tahun, 11 tahun yang lalu. Waktu pun berlalu, Nabi SAW berhijrah, dan kini Nabi SAW di tahun 8 Hijriah menaklukkan kota Makkah. Ternyata ini masih belum taubat ini. Orang-orang Thaqif dan Hawazin ini masih belum kapok. Maka pada saat itu mereka menghimpun pasukan dengan jumlah yang besar. Menghimpun pasukan dengan jumlah yang besar. Siapa yang bisa, yang pernah tahu berapa jumlah mereka ini pasukan musuh? Takhayyalun? 3.000? Tidak, sedikit 3.000 itu. Tapi ada sebagian
Yang mengatakan 20.000. Taib. Naam. Nah, jadi jumlah mereka ahibatil kiram azan wa azzakumullah adalah 20.000. 20.000. Jumlah 20.000 ini banyak. Gitu ya. Karena ketika pasukan musuh dulu mengepung kota Madinah Munawwarah, mereka hanya mampu menghimpun 10.000 pasukan saja. Nah, ini 20.000 pasukan yang berhasil dihimpun oleh Thaqif dan Hawazin. Gitu ya. Jadi ini adalah pasukan yang cukup besar pada saat itu. Pasukan yang cukup besar 20.000 untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Thaqif dan Hawazin berkumpul. Ya, jadi Thaqif dan Hawazin ini adalah kabilah besar, yang mana pada tiap-tiap kabilah ini ada butunnya, ada suku-sukunya, gitu ya. Ada keluarga Nasr, keluarga Sa'ad bin Bakar, gitu ya. Lalu kemudian keluarga Hilal, gitu ya. Jadi jumlah umat manusia yang cukup banyak pada saat itu, dan di antara mereka ahibatil kiram ada seseorang yang bernama Duraid ibn Simah. Duraid ibn Simah ini adalah salah satu tokoh daripada masyarakat Taif, Duraid ibn Simah, yang mana orang ini sudah sepuh sebenarnya, sudah tidak lagi dapat melihat. Akan tetapi masyarakat Taif dikala itu ketika hendak melakukan sesuatu meminta pendapatnya, meminta pendapat daripada Duraid ibn Simah, dikarenakan dia memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, seseorang yang pemberani, gitu ya, dan memiliki banyak pengalaman di medan pertempuran. Maka oleh karenanya orang-orang Thaqif dan Hawazin, orang-orang Taif itu biasa untuk yang namanya meminta pendapatnya Duraid ibn Simah. Nah, maka pada saat itu ahibatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah, yang memimpin pasukan Thaqif dan Hawazin adalah seseorang di antara mereka yang bernama Malik ibnu Auf an-Nadri, gitu ya. Malik ibnu Auf, Malik ibnu Auf. Nah, maka ini adalah orang yang memimpin mereka pada saat itu. Nah, maka pimpinan mereka pada saat itu memerintahkan kepada tiap-tiap orang untuk hendaknya membawa keseluruhan harta mereka, membawa istri-istri mereka, anak-anak mereka, termasuk juga membawa hewan-hewan ternak mereka. Wah, gitu ya. Ini adalah perintah pimpinan masyarakat Taif, pimpinan Thaqif dan Hawazin, untuk hendaknya tiap-tiap pasukan tidak hanya sekedar pasukan yang datang, akan tetapi pasukan dengan membawa harta kekayaan mereka, termasuk hewan-hewan ternak dan keluarga mereka, istri dan anak-anak mereka. Ini perintah dari pimpinan pada saat itu. Yang lalu kemudian pasukan ini pun beranjak menuju ke Autas, tempat di mana peperangan ini dinisbahkan, ya, peperangan itu dinamakan. Yang lalu kemudian berkumpullah jumlah pasukan yang sangat besar, yang berjumlah 20.000 pasukan. Yang berjumlah 20.000 pasukan. Nah, maka ketika yang namanya umat manusia ini telah berkumpul di Autas, maka sesepuh mereka Duraid ibn Simah bertanya kepada umat manusia, bi ayyi wadin antum, kalian ini berada di daerah mana? Maka orang-orang menyampaikan bi Autas, kami sekarang sedang berada di Autas. Maka lalu kemudian tempat itu menjadi tempat yang dipuji oleh Duraid ibn Simah. Ini adalah sebaik-baik tempat, artinya nikma majalul khail, ini adalah sebaik-baik tempat bagi kuda, artinya la hazna dirsin wala sahla dahsin, artinya yang mana tempat ini ahibatil kiram azzan azzakumullah tidaklah terlampau tinggi, artinya sehingga sulit untuk dinaiki, dan tidak juga terlampau rendah, ataupun yang tanahnya itu tidak mungkin untuk diinjak, susah, gitu ya, seperti padang pasir, tidak seperti itu. Akan tetapi al-ardu yatamasak. Nah, jadi tanahnya itu ahibatil kiram enak untuk diinjak. Nah, maka tempat ini adalah tempat yang dipuji oleh sesepuh mereka, yaitu Duraid ibn Simah. Akan tetapi dia merasa heran, kenapa kok aku mendengar banyak suara hewan-hewan ternak di sini? Gitu ya, ini mau perang tapi kok banyak suara hewan-hewan ternak. Lalu kemudian ada tangisan anak-anak kecil. Maka lalu kemudian setelah itu masyarakat Taif, Thaqif dan Hawazin menyampaikan kepada Duraid ibn Simah, saqa Malik ibn Auf ma'an nas amwalahum wa nisa'ahum wa abna'ahum. Jadi pimpinan kami, yaitu Auf ibn Malik, yang memerintahkan kepada pasukan untuk semuanya membawa harta kekayaan dan keluarganya, ya. Maka lalu kemudian setelah itu Duraid ibn Simah menanyakan kepada orang-orang, aina Malik, ya. Coba mana Malik, panggil ke sini, ya. Maka lalu kemudian dipanggil. Lalu kemudian setelah itu ahibatil kiram dinasihati oleh Duraid ibn Simah, wahai Malik,
sesungguhnya engkau saat ini telah menjadi pemimpin kaummu. Wa inna hadza yaumun kainun lahu ma ba'dahu minal ayyam, dan sesungguhnya hari ini adalah hari penentu untuk hari-hari berikutnya. Kemenangan hari ini adalah kemenangan untuk hari-hari berikutnya dan sebaliknya. Ya. Mali asma'u ragha al-ba'ir wa nuhaqal hamir wa buka as-saghir wa yugharu sya. Kenapa kok aku mendengar yang namanya suara onta, lalu kemudian suaranya keledai, suaranya kambing, lalu kemudian tangisannya anak-anak. Maka lalu kemudian Auf ibnu Malik pada saat itu Malik menyampaikan, ya, pada saat itu dia menyampaikan, Malik ibnu Auf menyampaikan kepada Duraid ibnu Simah, ya, syuktu ma'an nasi amwalahum abna'ahum anisahum. Aku yang memang perintahkan. Maka ditanya, kenapa kok dilakukan? Gitu ya. Maka Malik ibnu Auf menyampaikan, aku hendak menjadikan tiap-tiap pasukan itu di belakang mereka ada keluarga dan kekayaan mereka, untuk semangat mereka agar lebih membara di dalam berperang. Karena mereka selain berperang, hakikatnya mereka juga melindungi keluarga dan harta kekayaan mereka sendiri. Gitu ya. Maka lalu kemudian Duraid pada saat itu menyampaikan, ra'id dha'an wallahu hal yaruddul munhazima syai'. Apakah para penggembala-penggembala seperti ini bisa dapat diandalkan, gitu ya. Maka lalu kemudian setelah itu ahibbatil kiram, Duraid menyampaikan, innaha in kanat laka lam yanfa'ka illa rajulun bi sayfihi wa rumhihi. Dalam keadaan seperti ini tidak ada yang bisa membantumu, tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan kepadamu kecuali seorang laki-laki yang memang siap untuk bertempur, berperang dengan pedang dan tombak-tombak mereka. Wa in kanat 'alaika fudihta fi ahlika wa malik. Kalau misalkan kamu kalah, maka yang terjadi kamu akan menanggung kekalahan ini. Ya, termasuk keluargamu, keluarganya pasukan akan menjadi tawanan perang, lalu kemudian harta kekayaan akan menjadi harta rampasan perang. Ya. Maka lalu kemudian setelah itu ahibbatil kiram dinasihati oleh Duraid. Ini keputusan yang tidak tepat sebenarnya. Akan tetapi Malik ibnu Auf pada saat itu tetap kekeh dengan pendapatnya. Ya. Justru dia tidak membenarkan nasihatnya Duraid pada saat itu, dan tetap dengan apa yang sudah dia putuskan kepada pasukan daripada Thaqif dan Hawazin. Nah, maka ahibbatil kiram ma'azzani wa azzakumullah, setelah itu di sisi lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar bahwasanya Thaqif dan Hawazin telah menghimpun pasukan untuk melakukan penyerangan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus mata-mata. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Abi Hadrat. Abdullah ibnu Abi Hadrat al-Aslami diutus oleh Nabi untuk mengumpulkan berita tentang keadaan Thaqif dan Hawazin. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abdullah bin Abi Hadrat untuk bergabung dengan pasukan musuh, menyelinap, ya, bersembunyi berada di tengah-tengah pasukan musuh, lalu kemudian berdiam diri di sana selama beberapa saat sampai benar-benar mengetahui akan kebenaran berita bahwa orang-orang Thaqif dan Hawazin akan melakukan penyerangan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah Abdullah bin Abi Hadrat sebagaimana diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lalu kemudian setelah itu ahibbatil kiram, dia berhasil masuk ke tengah-tengah pasukan. Lalu kemudian dia pun tinggal beberapa saat, gitu ya, di tengah-tengah pasukan Thaqif dan Hawazin. Lalu kemudian sampai ketika yang namanya Abdullah bin Abi Hadrat ini sudah berhasil mengumpulkan informasi yang valid kalau suku Thaqif dan Hawazin ini memang benar-benar hendak melakukan penyerangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah menghimpun kekuatan pasukan yang sangat besar, maka ia pun segera kembali menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Maka lalu kemudian setelah itu, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang kebenaran informasi yang telah diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sekarang infonya sudah A1, gitu ya. Kalau sebelumnya masih simpang siur, ini apa benar apa enggak? Dan ini diantara pembelajaran yang dapat kita ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah itsbatul khabar, gitu ya. Membenarkan, memastikan akan berita yang sampai kepada kita. Ya, dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dalam keadaan ini, tapi dalam berbagai keadaan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima suatu informasi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menelannya mentah-mentah, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam yatathabbat, yatabayyan. Nabi sallallahu memperjelas akan kebenaran berita tersebut.
Termasuk seperti kalau pada peperangan Khandaq, ketika Nabi mendapatkan informasi bahwasanya orang-orang Yahudi Banu Quraidah telah berkhianat kepada Nabi, tidak lagi mematuhi yang namanya perjanjian damai Hudaybiyah, apakah Nabi langsung mengiyakannya? Tidak. Nabi mengutus beberapa para sahabat untuk mengetahui kebenaran berita tersebut, sampai ketika memang telah benar-benar terjadi, barulah Nabi SAW dapat menerima berita tersebut dengan baik. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah mengumpulkan informasi tentang pasukan Tsaqif dan Hawazin yang telah mengumpulkan kekuatan untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu Nabi meminjam kepada Safwan ibnu Umayyah. Safwan ibnu Umayyah ini telah kita kisahkan pada pertemuan sebelumnya, di mana dia adalah salah satu tokoh masyarakat Makkah yang awalnya melarikan diri, akan tetapi setelah itu dia memperoleh jaminan keamanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak diperintahkan untuk dibunuh, akan tetapi dia merasa tidak aman ketika berada di Makkah sementara Nabi telah menguasai Makkah. Dia khawatir kalau dia celaka, kalau dia dibunuh, maka dia pun melarikan diri ke Jeddah. Lalu kemudian ada saudaranya yang menyusul, yang lalu kemudian menyampaikan untuk hendaknya segera menemui Nabi. Tapi dia merasa takut. Pada saat itu dikasihlah pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pertanda kalau dia sudah mendapatkan jaminan keamanan dari Nabi. Hingga ketika telah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia diajak memeluk agama Islam, dia masih tidak mau memeluk agama Islam. Dia masih minta tenggang waktu untuk dia diberi kesempatan untuk berfikir untuk memeluk agama Islam. Maka oleh Nabi SAW dikasih kesempatan, dikasih waktu 4 bulan pada saat itu untuk dia memilih untuk dia memeluk agama Islam atau tidak. Nah, maka ahibatil kiram ma'azzani wa'azzakumullah, pada saat itu dia memang belum memeluk agama Islam, meskipun pada akhirnya memeluk agama Islam, Masya Allah. Nah, maka Nabi SAW meminta kepada Safwan ibn Umayyah untuk meminjamkan persenjataan. Nah, karena pada saat itu jumlah pasukan kaum muslimin juga cukup banyak. Jumlah pasukan kaum muslimin dalam peperangan Hunain ini adalah jumlah terbesar di dalam sejarah perjalanan peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Nabi meminjam kepada Safwan ibnu Umayyah peralatan perang berupa baju-baju besi, lalu kemudian pedang-pedang, tombak-tombak, perisai-perisai, pinjam, Maka pada saat itu Safwan berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aghasban ya Muhammad, apakah yang kamu kehendaki ini adalah meminjam secara paksa, hendak menggunakannya secara paksa?" Maka kata Rasulullah SAW, "Bal 'ariyatum madmunah." Tidak secara paksa, akan tetapi akadnya adalah akad pinjaman, bayar, sewa. Ini kata Nabi SAW. Maka lalu kemudian Safwan ibnu Umayyah pada saat itu meminjamkan pakaian besi sebanyak 100 pakaian besi yang dipinjamkan oleh Safwan ibnu Umayyah kepada Nabi SAW. Memang dia orang kaya, memang dia adalah tokoh Makkah, Nah, maka lalu kemudian dipinjamlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kalau di dalam riwayatnya Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, riwayatnya Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Nabi pada saat itu meminjam dengan besaran biaya 30.000 sampai 40.000 dirham, biaya yang harus dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk peminjaman ini, hingga ketika Nabi telah usai dari peperangan Hunain, Nabi sallallahu alaihi wasallam membayarnya. Dan pada saat itu Nabi berkata kepada Safwan ibn Umayyah, "Barakallahu laka fi ahlika wa malik." Semoga Allah memberkahi keluarga dan hartamu. Innama jazaa'us salafi al-wafa' wal hamdu. Karena sesungguhnya balasan orang yang telah memberikan pinjaman adalah mengembalikannya, dan juga memujinya. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun mempersiapkan pasukan. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam 19 hari berada di kota Makkah, setelah itu pada hari Sabtu, di permulaan bulan Syawal pada tahun 8 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi meninggalkan kota Makkah. Dan pada saat itu Nabi mengamanahkan kota Makkah kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Attab ibnu Usaid. Attab ibnu Usaid ini diamanahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pemimpin kota Makkah.
Nah, maka Attab ibnu Usaid ini, ahibatil kiram, Attab ibnu Asid, gitu ya, radhiyallahu taala anhu ini untuk menjadi pemimpin Makkah pada saat itu, dan dia adalah pemimpin pertama yang diamanahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin Makkah, yaitu Attab ibnu Asid. Maka lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi meninggalkan kota Makkah. Ada yang tahu berapa jumlah kaum muslimin pasukannya pada saat ini? Berapa? Masya Allah. Jumlah pasukan kaum muslimin, ahibatil kiram, pada peperangan Hunain ini ada sebanyak 12.000 pasukan. Dan ini bukan jumlah yang sedikit. Ini jumlah yang sangat-sangat banyak. Gitu ya. Ini adalah jumlah yang sangat-sangat banyak. Karena sebelum ini yang namanya jumlah pasukan kaum muslimin tidak pernah mencapai jumlah sampai sebanyak ini. Ahibatil kiram, azzan wa azzakumullah. Nah, maka 12.000 pasukan kaum muslimin ini terdiri dari 10.000 pasukan yang datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah Munawwarah untuk menaklukkan kota Makkah. Di 10.000 pasukan adalah pasukan yang berasal dari Madinah. Lalu kemudian 2.000 pasukan ini yang berasal dari penduduk Makkah. Ini adalah berasal dari penduduk Makkah, yang mana mereka adalah orang-orang yang dibebaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dan rata-rata mereka adalah hadithu ahdim bil Islam. Mereka adalah orang-orang yang baru saja memeluk agama Islam. Mereka adalah orang-orang yang baru saja memeluk agama Islam. Jadi Islam itu belum mengakar kuat di hati-hati mereka. Maka ini komposisi pasukan kaum muslimin. Bahkan di antara pasukan kaum muslimin ini ada orang-orang musyrik, seperti halnya Safwan ibnu Umayyah, lalu kemudian Suhail ibnu Amr. Ini adalah orang-orang yang juga turut hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah jumlah pasukan terbesar yang pernah dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan. Maka oleh karenanya ada banyak orang-orang yang terutama yang masih belum kokoh keislamannya, yang masih belum kuat keislamannya, yang mana mereka itu merasa berbangga dengan jumlah pasukan yang banyak, gitu ya. Mereka berbangga dengan jumlah pasukan yang banyak, di mana mereka mengira tidak akan kalah sebuah pasukan dengan jumlah sebesar ini, gitu ya. Dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menyampaikan, kalau di dalam riwayatnya Al-Imam Ahmad, Nabi SAW menyampaikan wala yughlaba 12.000 min qillah. Pasukan itu kalau jumlahnya sampai 12.000 itu tidak akan terkalahkan karena sedikitnya jumlah. Artinya dari sisi jumlah itu, ahibatil kiram, azzan wa azzakumullah, sangat-sangat memenuhi syarat sekali, gitu ya. Ini kalau misalkan pasukan tersebut mampu bersabar, gitu ya, mampu tangguh teguh di medan pertempuran, maka tidak akan terkalahkan jumlah pasukan sebanyak 12.000 pasukan itu. Nah, maka pada saat itu, ahibatil kiram, azzan wa azzakumullah, mereka beranggapan bahwasanya mereka itu tidak akan dikalahkan, gitu ya. Akan tetapi ternyata perkiraan mereka salah. Justru ketika mereka berbangga bahwasanya jumlah pasukan yang banyak ini akan menjadikan mereka tidak terkalahkan, ternyata ini sesuatu yang tidak dibenarkan, gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegur dalam keadaan ini, ahibatil kiram. Maka kalau seperti disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa yauma Hunainin, gitu ya, a'jabathum kathratuhum. Ketika pada peperangan Hunain, ketika banyak di antara para sahabat Nabi ini yang merasa berbangga dengan banyak jumlah pasukan di tengah-tengah pasukan kaum muslimin ini, gitu ya. Maka pada saat itu, ahibatil kiram, azzani wa azzakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Ada berapa banyak pasukan-pasukan yang jumlahnya hanya sedikit tapi mampu mengalahkan jumlah pasukan yang besar, nah, gitu ya, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan sejarah perjalanan peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akan hal itu. Perang Badar, gitu ya, jumlahnya pasukan kaum muslimin tidak banyak, hanya 300 belasan pasukan yang berhadapan dengan 1.000 pasukan, tapi kemenangan Allah berikan kepada kaum muslimin. Perang Uhud, jumlah pasukan kaum muslimin hanya 700 pasukan. 700 pasukan, yang awalnya 1.000 hanya 700, karena 300 di antara mereka membelot. 300 di antara mereka munafiqun yang gembosi sebagian pasukan kaum muslimin yang imannya belum kokoh pada saat itu, kembali ke kota Madinah Munawwarah, dan tersisa hanya 700 pasukan yang harus berhadapan dengan 3.000 pasukan.
Peperangan Khandaq, peperangan Ahzab, jumlah pasukan hanya 3.000 sampai 4.000 pasukan saja yang harus berhadapan dengan 10.000 pasukan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala karuniakan kemenangan. Ya. Demikian halnya Khaybar, ahibatil kiram, azan wa azakumullah. Jumlah pasukan kaum muslimin tidak banyak pada saat itu, hanya sekitar 1.500-an pasukan yang harus berhadapan dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, maka jumlah pasukan yang besar ini tidak menjadi jaminan akan kemenangan sebuah peperangan. Ya. Dan itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak pasukan-pasukan yang sedikit dapat mengalahkan pasukan dengan jumlah yang besar dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karenanya ahibatil kiram, azzan wa azzakumullah, ketika Nabi mendapati ada penyakit ghurur di sini, ada penyakit i'jab atau ujub, merasa berbangga diri dengan jumlah pasukan yang besar, maka pada saat itu Nabi SAW menegur para sahabat-sahabat Nabi. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Tirmidzi yang mana sanadnya sahih menurut syaratnya Al-Imam Muslim. Jadi Nabi SAW pada saat itu menyampaikan, inna nabiyyan kana fi man kana qablakum a'jabathu ummatuh. Dulu pernah ada seorang nabi yang merasa ujub, merasa bangga dengan banyaknya jumlah umatnya, ya. Maka lalu kemudian ia menyampaikan faqala la yaruma haula'i syai'un, ya. Nah, ini pasukan jumlah kaum dengan sebanyak ini tidak akan mampu dikalahkan, kata Nabi tersebut. Maka lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran secara langsung, fa'auhallahu ilaihi an khayyirhum baina ihda thalath. Allah Subhanahu wa taala setelah itu memberikan teguran dengan memberikan pilihan salah satu dari tiga, gitu ya. Imma an usallita alaihim aduwan min ghairihim fayastabihahum. Yang pertama, mereka akan dikalahkan oleh musuh walaupun jumlahnya banyak. Atau yang kedua, al-ju', Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian berupa kelaparan, awil maut, atau akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu kemudian setelah itu ahibatil kiram, azzan wa azzakumullah, karena merasa ujub ini, ya, Nabi tersebut dan juga kaumnya karena jumlah yang besar, maka Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan pelajaran bagi mereka. Disuruh milih salah satu dari tiga keadaan ini, dikalahkan oleh musuh, atau mereka mati kelaparan, atau mereka mati, gitu ya. Maka lalu kemudian mereka pun ahibatil kiram mengatakan kepada Nabi tersebut, ammal qatlu awil ju' fala taqata lana bihi, gitu ya. Kalau misalkan kami diperangi, dibunuh oleh musuh ataupun kelaparan, maka kami tidak mampu untuk menanggungnya. Ya sudah, biarkan, wafatkan kami saja. Ini pilihan, gitu ya. Maka lalu kemudian Nabi SAW menyampaikan, famata fi thalathin sab'una alfa. Maka lalu kemudian dalam waktu 3 hari, gitu ya, jumlah kaum pasukan yang sebanyak 70.000 pasukan itu ahibatil kiram, a'azzan wa azzakumullah, satu persatu meninggal dunia. Ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayatnya Al-Imam Ahmad, di dalam riwayatnya Al-Imam Tirmidzi, di mana pembelajaran di sini untuk hendaknya yang namanya kaum muslimin tidak berbangga dengan jumlah yang banyak. Kayaknya tidak berbangga dengan jumlah yang banyak. Akan tetapi ahibatil kiram, untuk hendaknya senantiasa menyandarkan hati-hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya persis seperti keadaan kita di zaman sekarang ini. Jumlah kaum muslimin jumlah yang sangat banyak sekali. Akan tetapi keadaan kita kaum muslimin di saat sekarang ini adalah bagaikan buih di lautan. Ya. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyampaikan, tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Umat manusia ini akan berkumpul, kata Nabi SAW, untuk memerangi kalian sebagaimana mereka itu berkumpul di atas meja hidangan, rebutan, ya. Maka lalu kemudian para sahabat-sahabat Nabi pada saat itu bertanya, amin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasul, apakah karena jumlah kami yang sedikit pada saat itu? Maka apa kata Nabi? La bal antum yauma idzin katsir, akan tetapi kalian pada saat itu jumlahnya sangatlah banyak, kata Nabi SAW. Jumlah kalian pada saat itu sangatlah banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Akan tetapi keadaan kalian di masa itu bagaikan buih-buih di lautan. Ya, asabakumul wahan. Kalian itu diliputi yang namanya penyakit wahan. Maka para sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu wahan ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, kecintaan berlebih terhadap dunia dan takut untuk yang namanya meninggal.
Nah, maka ini ahibbatil kiram menjadi wanti-wanti dari Nabi SAW. Akhir zaman ini jumlah kita Masya Allah sangat banyak yang namanya jumlah kaum muslimin, akan tetapi kita bagaikan buih di lautan, tidak bisa berbuat banyak. Ketika banyak saudara-saudara kita yang dibantai dan seterusnya, akan tetapi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, maka ahibbatil kiram azzan wa azzakumullah, ini adalah yang terjadi pada saat itu di zaman Nabi SAW. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika Nabi SAW meninggalkan kota Makkah menuju ke Hunain, pada saat itu Nabi melewati sebuah jalan di mana di daerah tersebut terdapat pohon besar, ya, syajaratun khadra azimah, pohon besar yang rindang, yang hijau, yang mana pohon itu dinamakan dengan Dzatu Anwat, ya. Pohon itu dinamakan dengan Dzatu Anwat. Dinamakan dengan Dzatu Anwat adalah dikarenakan masyarakat Arab memiliki satu kebiasaan, mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon-pohon tersebut, gitu ya. Dengan keyakinan kalau pedang-pedang, tombak-tombak, persenjataan mereka dicantolkan di pohon tersebut, ahibbatil kiram, itu akan lebih tajam, gitu ya. Jadi kayak angling dharma begitu mungkin ya. Jadi semakin dahsyat. Dan ini adalah keyakinan yang diyakini oleh masyarakat jahiliyah pada saat itu. Tidak hanya itu ahibbatil kiram, mereka itu menyembah pohon tersebut. Mereka memberikan sesembahan berupa sesembelihan kepada pohon tersebut. Bahkan mereka melakukan i'tikaf di pohon tersebut, gitu ya. Maka ketika para sahabat-sahabat Nabi melewati tempat tersebut, yang mana ada banyak di antara mereka yang baru saja memeluk agama Islam, yang mana Islam itu masih belum mengakar di hati-hati mereka, maka mereka pun menyampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kita ini dzatu anwat, gitu ya, gantungan-gantungan di pohon ini, gitu ya. Jadikanlah buat kita ini, untuk kita wahai Rasulullah, gitu ya, pohon di mana kita itu menggantungkan pedang-pedang kita sebagaimana masyarakat jahiliyah melakukannya. Nah, ini permintaan sebagian para sahabat-sahabat Nabi yang masih baru saja memeluk agama Islam. Maka lalu kemudian Nabi SAW ketika mengetahui hal tersebut, ini kan merupakan perkara kesyirikan, toh, gitu ya, menyandarkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, ahibbatil kiram, gitu ya. Minta pertolongannya, minta keberkahannya adalah kepada hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, gitu ya. Menjadikan penghambaan mereka kepada pohon-pohon besar, gitu ya. Menjadikan tabarruk mereka, ngalap-ngalap berkah mereka kepada pohon-pohon besar. Maka yang terjadi adalah Nabi SAW pun kaget, dan Nabi SAW pada saat itu menyampaikan Allahu Akbar, gitu ya. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Qultum walladzi nafsu Muhammadin biyadihi kama qala qaumu Musa li Musa. Sungguh kalian itu benar-benar telah mengucapkan seperti yang pernah diucapkan oleh kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa alaihi salam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Nabi Musa, buatkanlah untuk kami, untuk kita-kita ini sesembahan sebagaimana masyarakat tersebut memiliki sesembahan, gitu ya. Jadi minta dibuatkan berhala kepada Nabi Musa alaihissalam, gitu ya. Maka lalu kemudian pada saat itu Nabi Musa menegur kaumnya, yaitu Banu Israel, qala innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian itu adalah kaum yang jahil, gitu ya. Maka lalu kemudian setelah itu Nabi SAW menyampaikan innahas sunan, gitu ya. Ini adalah jalan yang memang harus dilewati, kata Nabi SAW, latar kabunna sanana man kana qablakum sunnatan. Sungguh kalian itu benar-benar akan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kalian, ya, dari orang-orang Yahudi, dari orang-orang Nasrani. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyampaikan hadzwal qudzati bil qudzah, sejengkal demi sejengkal. Bahkan kalau misalkan mereka itu masuk ke dalam satu lubang, ya, lubangnya biawak, lubang yang sangat kecil sekalipun, maka niscaya kalian akan melakukan hal yang serupa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini ahibbatil kiram ma'azzan wa azzakumullah adalah yang terjadi. Jadi pada saat itu memang para sahabat-sahabat Nabi itu tidak semuanya kokoh keislamannya. Berbeda dengan orang-orang yang sudah lama memeluk agama Islam, yang sudah ikut berjihad bersama Nabi, sering belajar bersama Nabi. Ini banyak di antara mereka yang memang baru memeluk agama Islam. Hadithu ahdim bi kufrin
Baru saja mereka meninggalkan kekufuran dan belum banyak tahu, belum banyak mengenal tentang syariat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini adalah yang terjadi, ahibatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Sampai pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya ke Hunain. Nabi melakukan perjalanan yang cukup panjang pada saat itu, sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di satu malam dan tiba waktu pelaksanaan ibadah salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu didatangi oleh salah satu pasukan kaum muslimin yang berkuda, yang mana dia menyampaikan kepada Nabi bahwasanya pasukan Hawazin itu telah menghimpun pasukan dengan jumlah yang besar. Mereka datang dengan harta-harta kekayaan mereka dan juga anak istri mereka, gitu ya. Maka lalu kemudian Nabi ketika mendengar hal tersebut, Nabi menyampaikan, tilka ghanimatul muslimin gadan insyaallah. Itu semua akan menjadi harta rampasan perangnya kaum muslimin besok insyaallah, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Maka lalu kemudian setelah itu, di malam tersebut, malam sebelum terjadinya peperangan Hunain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, mayyahrusunal lailah, siapa yang akan berjaga malam ini, kata Nabi. Maka lalu kemudian salah satu sahabat Nabi datang menemui Nabi, yaitu Anas ibnu Abi Marthad al-Ghanawi. Datang menemui Nabi lalu kemudian menyampaikan, ana ya Rasulullah, aku yang bersedia untuk berjaga malam ini wahai Rasulullah. Maka kata Nabi, farkab, naikilah tungganganmu, naiki kudamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun menaiki kudanya. Yang lalu kemudian setelah itu Nabi berpesan kepada sahabat Anas ibnu Abi Marthad al-Ghanawi ini, istakbil hadza sya'ab, gitu ya, untuk hendaknya kamu menghadap ke arah Sya'ab ini. Sya'ab itu adalah jalan yang terletak di antara dua gunung. Hatta takuna fi a'lah, sampai kamu berada di bagian yang tertinggi di tempat ini. Wala tanzil man min farasikal lailah, jangan sekali-kali turun dari kudamu malam ini di saat kamu berjaga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu kemudian Nabi dan para sahabat yang lain pun beristirahat, dan sahabat itu tadi berjaga, ya, menjaga keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sampai ketika telah tiba waktu pelaksanaan sholat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat bersama para sahabatnya. Dan Nabi pada saat itu bertanya, hal ahsastum farisakum, apakah ada yang tahu di mana yang jaga malam ini, katanya Nabi SAW. Maka lalu kemudian para sahabat menyampaikan, kami tidak tahu di mana orang itu ya Rasulullah. Yang lalu kemudian tiba-tiba orang itu datang, ya, menemui Nabi SAW setelah Nabi melaksanakan sholat. Dan Nabi pada saat itu menyampaikan kepada para sahabat, absyiru faqad ja'akum farisukum, ini sudah datang orangnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lalu kemudian Nabi bertanya, ya, hal nazaltal lailah, apakah kamu turun dari kudamu pada malam ini? Maka sahabat tadi menyampaikan, la, tidak ya Rasulullah, kecuali ketika sedang melaksanakan sholat atau sedang buang hajat. Maka lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kau qad aujabta, ya, qad aujabta fala alaika alla ta'mala ba'daha. Kamu itu, kata Nabi Muhammad SAW, ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, kamu itu sudah berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ya, ini kalau di zaman Nabi memang menginformasikan sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari, dan ada banyak para sahabat Nabi yang diinformasikan seperti ini. Maka kata Nabi, faqad aujabta, kamu sudah berhak untuk masuk ke dalam surganya Allah. Sudah tidak berpengaruh lagi apa-apa yang kau lakukan setelah ini. Ya, dia mungkin melakukan kesalahan dan lain sebagainya, itu sudah tidak berpengaruh lagi. Dan itu tentunya menunjukkan akan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang ini tidak akan murtad, tidak akan musyrik, tidak akan kufur, dia akan meninggal dalam keadaan muslim. Dan pahala dia ketika di zaman Nabi pada peperangan Hunain, dia berjaga untuk Nabi dan para sahabat, ternyata menjadi satu amalan besar yang menyebabkan sahabat ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di keesokan harinya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Hunain, ya, beserta segenap pasukan. Apa pembelajaran penting yang dapat kita petik dari peristiwa di sini? Pembelajaran penting yang dapat kita petik di sini adalah yang pertama tentang kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat memetik pembelajaran tentang kehebatan Nabi sebagai pemimpin pasukan kaum muslimin, ya. Ini pembelajaran luar biasa yang dapat kita ambil, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ala haitatin wa hadar wa yakdhah. Nabi sallallahu senantiasa hati-hati, waspada, ya. Berbagai kemungkinan buruk yang mungkin untuk terjadi segera disiasati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Nabi Muhammad adalah potret seorang pemimpin yang sempurna.
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak menyampaikan sesuatu dari hawa nafsunya, akan tetapi yang disampaikan, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Pembelajaran kedua yang dapat kita ambil dari kisah di sini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah tentang pentingnya seseorang untuk memastikan kebenaran berita yang sampai. Gitu ya, pentingnya seseorang untuk memastikan kebenaran berita yang sampai kepadanya. Kalau mendengarkan suatu berita, maka untuk hendaknya seseorang itu memastikan apakah benar-benar valid ini berita. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mendengar informasi bahwasanya Thaqif dan Hawazin menghimpun pasukan. Nabi tidak langsung percaya, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memastikan, mengutus salah seorang sahabatnya Abdullah bin Abi Hadrat untuk memastikan akan kebenaran berita tersebut. Ini pembelajaran kedua yang dapat kita ambil dari perjalanan di sini. Lalu kemudian pembelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil adalah tentang bolehnya kaum muslimin itu untuk meminta pertolongan kepada orang-orang non-muslim, kepada orang-orang musyrik. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi dalil akan bolehnya. Karena Nabi pernah menolak. Kalau seperti pada peperangan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawari beberapa orang-orang musyrik untuk turut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya, "Apakah engkau sudah memeluk agama Islam?" Ketika orang itu menyampaikan, "Belum ya Rasulullah," maka Nabi menyampaikan, "Idzan la asta'inu bi musyrik." Aku tidak akan minta pertolongan kepada orang musyrik. Akan tetapi dalam keadaan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Safwan ibnu Umayyah untuk beliau meminjamkan persenjataannya. Di sini menunjukkan akan bolehnya yang namanya kaum muslimin untuk yang namanya meminta pertolongan kepada orang-orang musyrik ketika memang hal itu tidak membawa keburukan yang lebih besar. Ketika memang aman, ketika memang tidak ada keburukan yang ditimbulkan, maka diperbolehkan yang namanya kaum muslimin untuk meminta pertolongan kepada orang-orang musyrik. Ketika memang tidak ada lagi di antara kaum muslimin ini yang bisa dimintai tolong. Nah, maka ini adalah pembelajaran ketiga yang dapat kita petik. Lalu kemudian pembelajaran keempat yang dapat kita petik adalah tentang larangan ujub, larangan berbangga diri. Dalam konteks ini adalah Nabi SAW menegur, mengingatkan para sahabatnya yang berbangga dengan jumlah pasukan yang besar. Nanti ketika peperangan terjadi pada pertemuan berikutnya ketika kita kisahkan, peperangan ini pada awalnya akan dimenangkan oleh Thaqif dan Hawazin. Jumlah pasukan kaum muslimin ini tidak menjamin kemenangan bagi pasukan kaum muslimin. Yang ada adalah pasukan kaum muslimin tercerai-berai nantinya, berlari mundur dikarenakan serangan yang tiba-tiba mendadak yang dilakukan oleh Thaqif dan Hawazin terhadap pasukan kaum muslimin. Jadi Thaqif dan Hawazin itu sudah bersembunyi, bersiap mereka menyambut kedatangan pasukan kaum muslimin. Ketika tiba di Hunain, maka mereka menghujani pasukan kaum muslimin itu dengan panah-panah mereka, sehingga menjadikan pasukan kaum muslimin porak-poranda pada saat itu. Bahkan Khalid bin Walid yang memimpin Banu Sulaim dengan kuda yang ia tunggangi pada saat itu termasuk terluka parah pada saat itu. Hibatil kiram azan wa azakumullah, Dan ini adalah keadaan di mana kaum muslimin merasa berbangga dengan jumlah mereka. Dan yang tersisa pada saat itu adalah Nabi dengan beberapa para sahabat-sahabat setia. Dengan keluarga-keluarga Nabi SAW setia. Yang namanya Nabi SAW dengan beberapa orang ini tetap tidak mundur, akan tetapi terus maju yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi pembelajaran keempat yang dapat kita ambil adalah tentang larangan ujub. Lalu kemudian pembelajaran kelima, untuk hendaknya yang namanya kaum muslimin ini senantiasa menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar. In sabaru wa sadaqu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasukan itu tidak akan dikalahkan kalau misalkan mereka memiliki yang namanya sifat kesabaran dan mereka benar-benar jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak akan terkalahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian pembelajaran yang juga dapat kita petik dari kisah di sini, ahibatul kiram, adalah tentang bahayanya kesyirikan. Tentang bahayanya kesyirikan. Ketika Nabi ternyata mendapati sebagian para sahabat Nabi yang baru memeluk agama Islam ingin untuk Nabi menjadikan bagi para sahabat ini pohon di mana mereka juga dapat meletakkan tempat pedang-pedang mereka, yatabarrakun, mengalap keberkahan. Nah, maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur, dia tidak boleh yang seperti itu. Yang namanya keberkahan itu mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara memperolehnya seperti yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Seperti kalau misalkan ada tempat-tempat yang memang diberkahi oleh Allah. Makkah diberkahi, Masjidil Haram diberkahi oleh Allah, Masjidun Nabawi diberkahi, lalu kemudian Masjidul Aqsa diberkahi. Bagaimana kita untuk bisa memperoleh keberkahan dari tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah? Adalah dengan melaksanakan ibadah seperti yang dituntunkan oleh Nabi. Tawaf, sa'i dalam amalan ibadah haji dan umrah yang kita lakukan, memperbanyak sholat di sana, ya, melakukan amalan ibadah seperti yang dituntunkan. Caranya seorang muslim untuk memperoleh keberkahan di Masjid Nabawi dengan memperbanyak sholat di sana, datang ke Raudhah, ya, memperbanyak ibadah di sana. Itu cara untuk kita memperoleh keberkahan. Yang tidak dituntunkan ya tidak boleh. Datang ke Masjidil Haram lalu kemudian kita usap-usapkan tubuh kita di tembok masjid misalkan, ya. Nah, ini kan tidak dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan di multazam ada tuntunannya oleh Nabi SAW. Menyentuh, mencium Hajar Aswad ada tuntunannya. Menyentuh rukun Yamani ada. Tapi kalau misalkan setiap tembok diusapin, ya, atau misalkan kiswahnya Ka'bah dijadikan jimat, atau misalkan tanah haram itu dijadikan sebagai sesuatu yang dianggap sakral dan seterusnya, nah maka itu bukan yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Ataupun waktu ada yang diberkahi, ada waktu di bulan Ramadan, ada waktu di 10 permulaan bulan Dzulhijjah, ada waktu di sepertiga malam, ada waktu di saat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah waktu-waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memperoleh keberkahan di sana adalah melakukan amalan ibadah seperti yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang namanya kaum muslimin ini kan juga diberkahi oleh Allah. Nabi di dalam riwayat Muslim menyampaikan, inna minasyajari lama barakatuhu ka barakatil muslim. Sesungguhnya di antara pepohonan itu ada yang diberkahi oleh Allah, seperti keberkahan yang terletak pada seorang muslim. Lalu bagaimana kita memperoleh keberkahan dari saudara kita? Maka para ulama menyampaikan adalah dengan ilmu dan amalan soleh. Dengan kita bergaul dengan orang-orang soleh ini, maka kita akan juga turut menjadi soleh. Tidak seperti halnya Nabi. Kalau Nabi memang punya kekhususan, Nabi minum, sisa air minum Nabi sallallahu alaihi wasallam diminum oleh para sahabat. Nabi berwudu, sisa air wudu Nabi diperebutkan oleh para sahabat. Nabi meludah, Nabi berdahak, ludah dan dahak Nabi sallallahu alaihi wasallam diusapkan oleh para sahabat-sahabat Nabi kepada wajah dan tubuh-tubuh mereka. Itu karena memang para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah mubarak fi dzatihim. Karena memang keberkahannya itu sampai kepada zatnya para nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Nabi mengenakan pakaiannya dipakai oleh para sahabat setelah itu, bersentuhan dengan kulit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan keringat Nabi SAW sebagai parfum minyak wangi, seperti yang dilakukan oleh sebagian para sahabat. Itu dituntunkan. Memang seperti itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan kepada para sahabatnya. Akan tetapi kalau pada umat Nabi Muhammad SAW, pada ustadz ataupun kepada kiai, nah ini tidak dituntunkan. Keberkahannya adalah pada keberkahan ilmu, pada keberkahan amalan soleh. Karena sekelas manusia terbaik umat ini, Abu Bakar As-Siddiq tidak melakukan seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak melakukan seperti halnya Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab tidak melakukan seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahum khairu hadhil ummah. Sementara mereka adalah manusia terbaik umat ini. Nah begitu ya. Jadi di dalam memperoleh keberkahan kita mintanya kepada Allah dan dengan melakukan seperti yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu pagi diberkahi. Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahilah untuk umatku di pagi harinya. Nah maka waktu pagi dimanfaatkan. Dulu ada sahabat Nabi yang bernama Sakhar. Dia adalah seorang saudagar kaya raya, yang mana dia itu memulai perdagangannya di waktu pagi, sampai dia menyampaikan hartanya banyak, sampai dia tidak tahu mau diletakkan di mana lagi hartanya. Mau diletakkan di mana lagi hartanya sampai dia bingung, karena dari saking diberkahinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan waktu pagi tersebut. Nah, maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi di sini ada pembelajaran tentang bahaya kesyirikan. Nah, akhirnya kesyirikan di sini bisa jatuh kepada kesyirikan besar. Kalau misalkan yang dilakukan oleh orang tersebut kepada pohon-pohon besar, kuburan-kuburan orang soleh, itu mereka menghamba seperti halnya mereka menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa menjatuhkan ke dalam perkara kesyirikan. Kalau dijadikan wasilah saja, ini tidak sampai kepada perkara kesyirikan.
ya, tidak sampai kepada kesyirikan yang besar, akan tetapi jatuhnya kepada kesyirikan yang kecil, yang untuk hendaknya semuanya dihindari oleh seorang muslim, ya. Lalu kemudian pembelajaran yang juga dapat kita petik tentang bahaya menyerupai orang-orang kafir. Nah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka adalah bagian dari mereka. Ya, apalagi kita akan masuki tahun baru, ya, Natal, tahun baru, ya kaum muslimin memiliki ciri khasnya sendiri. Hari rayanya kaum muslimin jelas, hari raya Idul Adha, Idul Fitri, hari Jumat, ya. Jadi tidak perlu untuk yang namanya menyerupai orang-orang non muslim dengan merayakan misalkan malam tahun baru lah. Kaum muslimin tidak perlu untuk melakukan hal-hal yang seperti itu, ataupun merayakan hari-hari besarnya agama lain, tidak perlu, ya. Kaum muslimin diperintahkan untuk menghormati umat manusia, ya, apapun agama mereka diperintahkan untuk kita menghormati setiap umat manusia. Akan tetapi juga turut mengagungkan agama yang mereka anut, ya, merayakan hari-hari besar mereka. Nah, maka yang seperti ini dihindari karena sudah memiliki keterkaitan dengan permasalahan akidah. Taib. Lalu kemudian pembelajaran terakhir yang dapat kita ambil, hukum asal amalan ibadah itu terhenti sampai adanya perintah yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika mereka pada saat itu minta kepada Nabi untuk dibuatkan cantolan untuk pedang-pedang mereka, nah maka Nabi SAW melarangnya. Di sini ada pembelajaran tentang al-aslu fil ibadati at-tawaqquf. Hukum asal dari perkara ibadah itu terhenti sampai adanya dalil yang memerintahkan untuk kita melakukannya. Taib. Nah, maka ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beberapa pembelajaran yang dapat kita ambil dari sebagian perjalanan Nabi SAW pada peperangan Hunain. InsyaAllah ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberikan kemanfaatan. Kita lanjutkan kisah perjalanan Nabi pada kesempatan berikutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.